Selamat sore Bapak, Ibu, adik, dan kakak semuanya. Nah, ini saya ada bawa sesuatu, sepiring makanan. Kira-kira Bapak atau Ibu ketika melihat atau diberikan satu sajian makan ini, kira-kira apa yang dipikirkan? Enak? Lapar ya, jadi lapar. Tapi saya mau mendeskripsikan satu sajian makanan ini dengan satu kata, yaitu bahagia. Bapak Ibu sekalian, kenalin, saya Yanti. Sehari-hari saya bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Batam. Nah, kegiatan saya sehari-hari pagi sampai sore saya bekerja, dan setelah pulang bekerja saya melanjutkan untuk melakukan aktivitas kerjaan rumah, salah satunya dengan memasak. Nah, topik hari ini itu sangat relate banget dengan aktivitas saya sehari-hari. Saya mau cerita dulu nih. Jadi dulu waktu awal-awal kerja, itu kan kita kalau dalam kerja, kadang kan kita dihadapkan dengan situasi yang deadline ataupun mengejar target, pasti kita kadang sampai mengalami yang namanya itu stres. Nah, dulu awal-awal saya menyikapi hal tersebut yaitu dengan harus banyak istirahat, tidur. Tapi setelah beberapa kali dan itu berulang saya lakukan, dan saya merasa sepertinya ini kurang efektif, dan akhirnya saya menyadari bahwasanya stres yang saya alami bukan hanya mengakibatkan capek fisik, tapi juga capek di pikiran. Setelah itu saya mulai mencoba untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menurut saya bisa mengalihkan ataupun mengurangi stres saya, yaitu dengan memasak. Bapak dan Ibu semuanya, berdasarkan hasil survei saya beberapa hari yang lalu, saya ada menanyakan kepada beberapa orang bahwasanya rata-rata setiap orang itu pernah mengalami yang namanya stres dalam bekerja. Yang jadi pertanyaan kita sekarang adalah, kira-kira penyebab stres itu apa ya? Dari beberapa orang yang saya tanyakan, itu ada tiga alasan kenapa atau penyebab seseorang itu bisa mengalami stres dalam bekerja. Yang pertama, beban kerja terlalu berat. Satu orang mengerjakan 2 pekerjaan. Nah, itu udah overload. Gimana nggak stres kerja? Yang kedua, tekanan untuk sukses ataupun pencapaian target. Kerjaan stuck atau di situ-situ saja. Nah, itulah yang membuat kita sering stres dalam bekerja. Kemudian yang ketiga nih Bapak Ibu, yang membuat kita stres itu ternyata adalah tidak seimbangnya antara kehidupan pribadi kita dengan pekerjaan kita. Waktu kita habis dalam bekerja full time, tidak ada waktu untuk sendiri, tidak ada waktu untuk keluarga, sehingga kita menjadi stuck dan full untuk bekerja dan tidak ada waktu untuk membahagiakan diri kita sendiri. Nah, untuk topik yang sekarang ini, saya ada 3 solusi yang untuk mengurangi stres yang kita alami. Yang pertama, itu dengan cara rutin olahraga.
dengan Bapak Ibu melakukan hal sederhana saja setiap hari, berjalan saja setiap hari selama 30 menit, itu akan mengurangi stres yang Bapak Ibu alami. Yang kedua adalah bisa dengan melakukan relaksasi atau meditasi yang bisa Ibu lakukan itu untuk mengurangi stres yang dialami. Nah, yang ketiga nih yang paling powerful. Sebelum saya lanjutkan, yang ibu-ibu dulu. Ibu-ibu di sini ada yang suka memasak? Suka ya, ibu-ibu, bapak-bapak ada? Ada. Oke. Nah, solusi yang ketiga ini itu adalah memasak ternyata ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, ini sangat powerful. Kenapa bisa mengurangi stres? Coba Bapak Ibu bayangkan pada saat kita memasak, itu kita akan fokus terhadap kegiatan kita saat memasak. Fokus pada prosesnya, apakah mulai memotong-motong, menggoreng-goreng, dan itu akan mengalihkan pikiran kita dari hal-hal yang membuat kita stres. Kemudian dengan kita memasak, kita juga akan mencoba hal-hal baru dengan mencari resep baru dan berkreativitas lainnya, dan itu akan membuat mood kita akan menjadi naik, mood baik kita akan menjadi naik. Jadi teman-teman, kalau sedang ataupun teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, jangan bingung kalau lagi mengalami stres, lagi mumet. Lakukan aja hal-hal sederhana yang bisa membuat kita dan yang bisa mengalihkan kita dari kondisi stres tersebut. Tidak perlu hal besar, tapi lakukan sederhana saja. Contohnya yaitu dengan memasak. Itulah sharing saya pada sore hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita bisa menyikapi hal-hal ataupun hal-hal yang mungkin yang membuat kita tidak berbahagia. Bahagialah apa yang ada kita miliki sekarang. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.